Dalam upaya mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan, pemerintah tengah mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Selain penghematan anggaran negara, bioetanol juga bisa membantu mengurangi polusi udara. Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Untuk mencapai mimpi itu, berbagai langkah kebijakan telah dilakukan sejak saat ini. Transisi energi menjadi kunci kebijakan yang ditempuh pemerintah, dimulai dari kebijakan mengonversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, hingga mengembangkan bahan bakar nabati atau bioetanol yang ramah lingkungan. Komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada energi turut ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya. Beliau menyoroti potensi hasil perkebunan seperti kelapa sawit, singkong, tebu, dan jagung sebagai sumber bahan bakar nabati yang dapat menggantikan minyak bumi. Dengan pengembangan bioetanol, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam energi hijau global. Visi ini juga tercantum dalam dokumen program kerja Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencakup rencana pengembangan bioetanol dari singkong dan tebu untuk mencapai kemandirian komoditas gula. Tanaman tebu khususnya menjadi komoditas andalan untuk produksi bioetanol yang merupakan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan daripada bensin. Bioetanol dari tebu dapat membantu mengurangi polusi udara dan berkontribusi pada diversifikasi energi nasional. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Giorgio Budi Indarto selaku Deputi Direktur Madani Berkelanjutan. Kita langsung sapa. Selamat siang, Mas Jojo. Apa kabar di sana, Mas? Selamat siang, Mas. Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja membahas tentang bioetanol yang menjadi energi alternatif ya, yang ramah lingkungan bagi negeri kita. Ini pemerintah sedang menggencarkan EBT juga nih, Mas Jojo. Kalau Mas Jojo sendiri melihat sebetulnya bagaimana dengan proses pengubahan nabati dari tebu tadi ya, dari tebu kemudian ada sorghum menjadi bahan bakar yang bisa digunakan oleh kendaraan kita. Apakah Indonesia sebetulnya sudah siap, Mas, dengan segala sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong kita ya punya energi yang betul-betul ramah lingkungan dan bisa melindungi bumi kita dari polusi udara? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan menurut saya penting sekali yang kita harus belajar dari penerapan biodiesel terlebih dahulu sebelum kita bicara bioetanol yang lebih lanjut lagi gitu ya. Dalam konteks biodiesel, Indonesia sudah menerapkan di B35, artinya kadar nabatinya sudah 35% dan sisanya itu masih menggunakan bahan bakar fosil. Dan dalam konteks penerapan B35 di Indonesia, kita sangat tertatih-tatih gitu. Kita masih tetap butuh disubsidi. Dan kekuatan industri untuk menghasilkan B40 saja yang memang sudah menjadi program pemerintah, itu masih tertatih-tatih. Akhirnya tertahan di B35. Sebetulnya kalau dari policy, itu bicaranya B40. Dan ketika kita bicara pada sektor industri, kemampuan terpasangnya di industri itu safe play-nya di B40. Tapi kalau misalkan mau dipaksa di B50 bisa. Tapi butuh suntikan-suntikan lagi gitu, suntikan investasi lagi. Nah, ini kan artinya kalau ngomong bicara soal kesiapan teknologi, kesiapan industri untuk memproduksi bioetanol, saya pikir kita perlu belajar dulu dari biodiesel deh. Kira-kira apa yang perlu kita siapkan sebelumnya. Saya paham sekali melihat industri biodiesel dan bioetanol ini menjanjikan di Indonesia gitu ya, karena ada lahan, ada pertanian, kita negara yang sangat agraris. Tapi kesiapan itu bukan hanya bisa dilihat dari sisi hulu, tapi hilirnya juga harus dipersiapkan. Dan hulunya juga kita harus melihat bahwa gula, sawit, dan singkong ini adalah bahan pangan. Gitu. Nanti ada hal yang perlu kita perhitungkan. Bagaimana yang lebih penting, apakah orang makan atau orang beli bensin. Gitu. Dan sekarang tanpa kita menyebut bioetanol, Indonesia sudah menemukan bensin sawit. Sebenarnya bensin sawit sudah bisa produksi di Indonesia, sehingga kalau bicara bioetanol, artinya bedanya kalau etanol itu kan untuk premium ya, kalau diesel ya untuk mesin diesel, untuk mobil-mobil yang bermesin diesel. Artinya sudah ada peluang yang bisa kita mainkan. Nah ini yang kami tekankan, Madani tekankan adalah pemerintah harus betul-betul melihat
industri ini. Karena kalau kita salah melangkah, nanti ini akan jadi permainan industri aja gitu. Jadi tidak membawa tadi nasionalisme dan yang lain-lain, itu nggak terjawab, malah akan jadi bencana. Begitu Mas kalau pandangan saya. Baik, jadi jangan dari sisi hulunya saja, tetapi proses di tengahnya dan sampai ke ujungnya ini juga harus ditinjau lagi lebih mendalam, diriset lagi lebih mendalam. Jangan sampai nanti menguntungkan salah satu industri ya Mas ya. Oke, Iya. sebelum mendalami ke sana saya juga ingin mengetahui lagi karena di bulan Juli lalu, tepatnya Juli 2024, bioetanol juga sudah diuji coba di salah satu kendaraan Innovazenix. Koreksi kalau saya salah Mas Jojo. Ini Iya, betul. bagaimana hasilnya? Apakah betul-betul aman digunakan dalam kendaraan kita? Karena mengingat ini ya bahan bakar dari nabati, dari yang tanaman kita ya, tebu atau singkong begitu, Mas Jojo. Iya. Jadi kalau hasilnya sebetulnya ini yang ngomong orang Toyota langsung gitu ya, dan ini Toyota salah satu yang sebetulnya punya sikap yang agak lumayan ambigu dengan penggunaan bioenergi, karena Toyota lebih memilih hibrid dan memilih untuk tidak masuk ke dunia listrik gitu ya, tapi dunia energi terbarukan selain dari bioenergi, dan dia menguji, dan memang optimal untuk performanya tinggi, untuk mesinnya diuji sudah cukup baik, tapi lagi-lagi ini dalam konteks laboratorium, ini uji coba gitu, sama seperti biodiesel pada awal-awalnya dulu, dan ini untuk B40 kan sudah ada uji coba jalan untuk satu mesin, dia mungkin sudah dipersiapkan mesinnya, sudah dibuat siap untuk bisa menampung bioetanol maupun biodiesel. Tapi ketika disebarkan ke pasar, kita menemukan banyak sekali laporan-laporan dari pengguna atau konsumen dari biodiesel pada waktu itu yang mengatakan bahwa filter saya lebih sering ganti gitu. Filter saya menjadi lebih banyak untuk saya beli gitu tiap bulannya, karena memang punya sifat anti korosi biodiesel ini. Nah, bioetanol juga saya pikir sama gitu. Nanti akan punya tantangan-tantangan teknis di penerapannya. Artinya kita nggak bisa hanya berpegang pada hasil dari laboratorium dan tes jalannya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah pemerintah memang sudah betul-betul memiliki rencana jangka panjang, peta jalan yang kuat untuk membicarakan bioenergi di Indonesia? Karena ini kan satu bioetanol, nanti ada biodiesel, nanti kita bicara untuk aviasi ada bioaftur dan yang lain-lain, bio-bio yang lain gitu. Dan Pak Prabowo kemarin sudah menyatakan ada biomasa dan yang lain-lain. Ini yang kita harus punya dulu peta jalannya, karena kalau hanya melihat dari skala laboratorium semuanya bisa berjalan. Misalnya yang Madani lakukan, kita mencoba untuk mengembangkan biodiesel dari biji karet, dan memang bisa. Kalau mau melihat dari tes laboratoriumnya, biji karet banyak. Tapi nanti di penerapannya akan ada tantangan berikutnya gitu. Siapa yang mau ngumpulin biji karetnya? Semudah apa kita mendapat biji karet? Misalnya kayak gitu ya, itu contoh aja. Cuman maksud aku, kalau ngelihat di atas kertas, kita melihat ada singkong, ada tebu, ada yang lain-lain. Di Indonesia punya potensi, diuji di mobil ternyata bisa, performanya naik. Betul kalau di atas kertas, tapi nanti ketika masuk ke pasar, dia akan punya penghitungan yang sangat jauh berbeda. Sehingga saya pikir Indonesia harus punya dulu peta jalan yang jelas, kita mau kemana dengan bioenergi, sehingga kita bisa bersandingan dengan Brazil. Brazil penerapan bioetanolnya sangat berhasil, tapi berhasil memikirkan bioetanol dari 1931. Jadi kita udah kalah jauh. Jadi menurut aku kita udah terlambat, tapi kita masih bisa catch up sih. Menurut aku bisa optimis ke sana. Cuman memang harus perlu sabar, tidak bisa terlalu ngoyo dan gerasa gerusu gitu ya, dan nggak perlu juga kita ngotot harus tebu dan yang lain-lain, karena komoditas yang ada sekarang juga sudah cukup besar gitu. Artinya sawit di Indonesia itu sudah sampai ke 17 juta hektar tutupannya, dan ini sudah sangat besar sekali, dan potensinya itu juga besar untuk dijadikan bensin kalau kita mau bicara soal bahan bakarnya premium gitu. So aku pikir masih ada banyak jalan lain yang perlu kita pikirkan kembali, kita susun kembali, dan saat ini Indonesia masih belum punya peta jalan yang sangat jelas untuk bioenergi di Indonesia, etanol maupun diesel. Mungkin begitu, Mas. Baik, jadi roadmap kita belum begitu jelas ya, peta jalan kita belum
terafirmasi dengan jelas juga kepada warga umum. Nah, saya ingin mendalami lagi tentang penggunaannya. Ini kan kalau tidak salah dia menaikkan oktan ya. Saya ambil contoh oktan 90 seperti Pertalite, ketika dicampur oleh bioetanol dia akan meningkat menjadi 92 ya, atau setara Pertamax begitu oktannya. Demikian juga Pertamax ketika dicampur dengan bioetanol jadi 95 begitu ya. Ini artinya apakah juga harus tetap menggunakan BBM yang berasal dari fosil, atau sebetulnya Mas Jojo, bioetanol ini bisa digunakan pure, hanya bioetanol saja tanpa menggunakan BBM fosil? Ya, jadi yang harus kita pahami dari bioenergi ini adalah ada baurannya gitu ya. Kalau biodiesel ada baurannya dulu kita awal B10, B20, itu artinya persentase berapa jumlah nabatinya atau jumlah minyak nabatinya yang dicampurkan kepada fosil. Apakah bisa B100? Sangat bisa. Jadi sebelum dicampur dia namanya B100. Jadi sebelum dicampur ketika minyak sawit misalnya atau tebu ekstraknya diproses gitu untuk menjadi etanol, dia itu sebutannya 100 gitu. B100 atau E100 gitu. Nah, itu bisa sangat diproduksi, bisa dimasukin ke mobil bisa gitu ya. Cuman perkaranya adalah sekarang kalau itu semua dimasukkan murni gitu, biayanya sangat tinggi, Mas. Gitu. Kalau biodiesel misalnya ada namanya green diesel, itu pakai teknologi yang lain, HVO gitu ya. Itu bisa diproduksi B100-nya gitu dan bisa langsung dipakai gitu. Cuman biayanya sangat tinggi. Apabila itu harus mass production, ya saya nggak bisa kepikir duitnya butuh berapa gitu. Demikian juga dengan etanol. Kemarin yang dicoba itu etanol 100, tapi untuk uji coba aja gitu ya. Tapi ketika misalkan di Suraya waktu itu pernah juga dicoba oleh Pertamina itu E5, jadi 5% etanolnya. Sehingga pasti ada persentasenya. Nah, cuman kalau dicampur ketika misalnya B40 gitu nanti ya, atau B35 itu dicampur dengan fossil fuel, artinya fossil fuelnya lebih sedikit. Ada minyak nabati yang kita produksi sendiri. Harapannya kan begitu, kedaulatan energi yang dibicarakan oleh Pak Presiden itu kan bagaimana kita bisa meminimalisasi pemanfaatan solar. Nah, cuman perkaranya ada satu lagi. Kemarin kita habis ngobrol-ngobrol dengan beberapa pakar bahwa stok solar di Indonesia itu juga sekarang meningkat. Artinya itu juga harus kepake kan stok solarnya di Indonesia. Sehingga ini untuk membicarakan blending campuran apakah etanol ataukah biodiesel. Ini semua perkaranya adalah perkara bagaimana kita bisa membuat our goods atau barang-barang yang ada di kita itu bisa berputar ekonominya gitu. Itu yang menurut saya penting sekali untuk kita melakukan penghitungan lewat penyusunan roadmap atau penyusunan peta jalan yang cukup kuat bagi pemerintahan sekarang, sehingga ketika nanti kita bicara oke, Indonesia harus pakai bioetanol sekian. Itu hitungannya udah jelas gitu. Nah, kita berharap sih tahun depan seger gitu ya, 1 tahun atau awal tahun kita udah bisa. Kalau sekarang kan masih kejar-kejaran dengan 100 hari ya. Mungkin tahun depan udah bisa mulai lebih bernafas, mulai lebih terbuka, realistis, dan kita bisa memberikan masukan-masukan yang lebih mengena gitu ke pemerintahan yang baru. Mungkin begitu, Mas. Oke, baik. Saya juga ingin mengetahui sebetulnya peta jalan seperti apa yang baik untuk kita, roadmap seperti apa yang tepat untuk negara kita yang memiliki banyak sekali komoditi nabatinya ya, agar target di tahun 2030 yaitu 1,2 juta kiloliter ini bisa tercapai, Mas Jojo. Tapi di Tanmas kita akan bahas usai jeda ya, Mas ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Jojo, selaku Deputi Direktur Madani Berkelanjutan. Mas Jojo melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi di tahun 2030, Mas Jojo, pemerintah menargetkan ada 1,2 juta kiloliter. Nah, kalau dari pengamatan Mas Jojo sendiri melihat kondisi kita saat ini, optimis gak Mas melihat target yang sebesar itu dan dengan keadaan yang kita saat ini, Mas? Kalau misalkan bicara di konteksnya biodiesel, kalau misalkan mau dioptimalkan, saya agak optimis gitu. Saya harus bilang
optimis karena kita punya lahan sawit yang sangat luas. Tadi saya sudah katakan sekitar 17 juta hektar di seluruh Indonesia. Perkaranya produktivitas kita rendah, terutama untuk petani swadaya. Artinya kita masih belum bisa mencapai target optimalnya. Dan itu sudah diamini oleh pengusaha pun sama gitu ya. Artinya tapi kalau swasta kan punya pupuk dan yang lain-lain sehingga produktivitasnya tinggi. Kalau untuk biodiesel, saya yakin bisa dengan peningkatan produktivitas. Kalau as it is, as business as usual, nggak bisa. Kecuali kita buka lahan baru. Dan tantangannya kalau buka lahan baru, kita akan punya komitmen lain yang akan kita langgar gitu. Komitmen internasional yaitu penurunan emisi. Semakin kita buka lahan baru, semakin berkurang lahan hutan kita. Dan ketika lahan hutan berkurang, maka emisi kita akan meningkat. Jadi kita berada di persimpangan jalan yang dimana kita harus milih dengan tepat gitu. Nah, kebun-kebun tua di Indonesia untuk sawit itu masih bisa di replanting atau diremajakan kembali. Kebun-kebun milik masyarakat itu harus di replanting. Kebun-kebun swasta yang masih skalanya medium to small itu harus ditingkatkan produktivitasnya. Dan itu bisa, bukannya nggak bisa. Jadi kalau untuk bicara sawit, jauh dari itu bisa gitu ya. Tapi kalau ngomongin bioetanol, terutama tebu, saya agak ragu. Kenapa? Karena ini kita harus membuka kebun baru untuk tebu. Industri tebu di Indonesia sudah mati. Artinya ya bisa dikatakan mati, tidak terlalu seperti zaman kolonial, yaitu kita pernah berjaya dengan tebu, cengkeh, dan yang lain-lain. Tapi setelah Orde Baru, lalu reformasi, kita tenggelam gitu dengan industri tebu kita. Nah, ini yang kita harus memulai lagi awal kan. Kita harus memulai bangun lagi kan. Yang kemarin Jokowi udah bilang di Merauke, di Papua mau dibangun food estate untuk kepentingan energi dan pangan. Ini juga artinya kita harus mengorbankan hutan di Papua yang merupakan hutan terakhir di Indonesia. Dan yang kedua, kita harus membuat satu model perkebunan yang baru yang memang mulai dari nol. Yang kita belum pasti juga nih, apakah efektivitasnya bisa berjalan lanjut gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa roadmap ini menjadi penting untuk menghitung sebetulnya Indonesia mau bermain di mana. Nggak bisa main di semuanya. Brazil saja itu tidak main di semua urusan, dia main di bioetanol, fokus bioetanolnya di mana, sugarcane dan corn gitu dan jagung gitu misalnya. Oke, main di situ aja dan hitungannya dia ketat gitu, artinya dari tahun 1931 sampai dengan sekarang blendingnya itu BE24, artinya kandungan etanol dengan bioetanolnya dengan fossil fuelnya itu 24%. Nah ini kan artinya dia nggak main kejar-kejaran. Kalau di Indonesia kan beda. Zamannya Jokowi aja udah naik terus tuh, B10, B15, B20, terus naik aja. Kesannya semakin banyak blendingnya, semakin berdayalah kita gitu. Padahal enggak gitu. Artinya itu banyak banget yang tertekan dan banyak banget yang harus dikeluarkan biayanya. Kita harus mensubsidi biofuel, kita harus mengorbankan petani swadaya. Kalau misalkan mau lihat data BPDPKS atau Badan Pendanaan Kelapa Sawit, itu dana untuk subsidi biosolar itu yang sudah digenjot itu hampir sampai 90% itu untuk subsidinya. Itu saya pakai angka moderat ya, 90%. Orang bisa mengatakan lebih besar karena angkanya ada secara publik itu tersedia dan besar sekali untuk subsidi itu. Sedangkan untuk petani swadaya, untuk mereplanting, untuk meremajakan kebun mereka, nggak dapat biaya gitu, dan itu harus berebutan gitu. Nah, ini kita artinya belum punya strategi yang tepat. Kita belum berpikir secara strategis, hanya reaksi yang dikeluarkan. Oh, harga minyak naik, oke kita harus kebut nih, kita harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat energinya. Kita paham dalam konteks diplomasi itu perlu, tapi dalam konteks ekonomi, sosial, lingkungan, terutama ekosistem, itu juga harus dipikirkan karena kita punya komitmen yang lain juga gitu. Artinya komitmen emisi kita juga nggak boleh ketinggalan. Jadi menurut aku ini secara utuh kita harus berani untuk melihat mau kemana industri biodiesel atau bioetanol atau bioenergi kita. Indonesia tuh mau kemana. Dan saya sudah mencoba bertanya ke banyak orang, belum ada yang bisa menjawab, kita belum punya petanya, dan kita masih cenderung berubah-berubah ketika ada pimpinannya baru, sekarang Pak Bahlil, nanti mungkin reshuffle siapa lagi, kita nggak tahu, berubah lagi nanti itu. Jadi menurut aku kita harus firm aja dulu, kita mau main di mana, apa yang mau kita mainin, dan gaya seperti apa yang kita mainin untuk bioenergi. Tapi saya percaya bahwa
bioenergi patut untuk menjadi bagian dari transisi energi di Indonesia, dan itu harus dijadikan. Cuman cara mainnya kan juga harus, karena kita main bola kan, kita harus nendang bola, iya gitu. Tapi gimana cara nendang bolanya? Kalau nendang bolanya serampangan kan bolanya jadi nggak gol-gol gitu. Mungkin gitu Mas Edward. Oke, baik. Terakhir Mas Jojo, singkat saja. Ya. Ketika pemerintah sudah memiliki blueprint yang jelas, memiliki roadmap yang betul-betul tepat dengan kondisi kita saat ini, apa harapan Mas Jojo? Apakah impor BBM yang sampai saat ini masih berjalan bisa kita kurangi dan langit kita bisa kembali biru lagi karena polusi berkurang, Mas Jojo? Ya, saya pikir harapannya ini ya, apa namanya, untuk pemerintah Indonesia, satu, tetapkan langkah kita mau kemana dengan industri bioenergi kita. Yang kedua, jangan lupakan masyarakat kecil, jangan lupakan wilayah-wilayah terluar terdepan yang mereka butuh listrik, mereka butuh bahan bakar, mereka butuh melaut, mereka butuh menangkap ikan di sungai-sungai yang besar sekali, sungai-sungai di Indonesia, danaunya aja besar udah kayak laut gitu ya. Dan mereka butuh bahan bakar untuk itu, dan mereka butuh bahan bakar yang murah, dan mereka bisa memproduksinya dengan komoditas yang mereka punya. Yang ketiga, kita jangan lupakan sejarah. Bung Karno selalu bilang, jangan pernah lupakan sejarah. Urusan bioenergi ini sudah dibicarakan oleh Presiden SBY tahun 2006, dan bicaranya soal rakyat, bicaranya soal bagaimana rakyat bisa mendapatkan pendapatan lebih, bisa mendapatkan energi murah. Mungkin kita pernah lihat ada dulu demam nanam jatropa, nanam jarak pagar, kebiri sunan, dan yang lain-lain. Itu juga harus dimasukkan ke dalam rencana sekarang. Sehingga tidak hanya bicara bioenergi dalam skala nasional yang besar, tapi daerah-daerah yang terpencil itu perlu dipikirkan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus menghitung secara tepat, melibatkan banyak pihak, ekonom, pengusaha, swasta, environmentalis, itu untuk bisa melihat gambaran secara utuh, sehingga nanti meletakkan bioenergi di Indonesia itu bisa menjadi bagian dari transisi energi Indonesia yang berkeadilan. Mungkin begitu Mas Edward. Baik, jadi kembali lagi ya, pemerintah harus bisa memiliki roadmap yang jelas, blueprint yang begitu baik untuk negara kita agar bisa menjadi win-win solusi antara energi dan warga sehingga net zero emission pada tahun 2060 bisa terrealisasi. Terima kasih Mas Jojo telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Kami mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan, Mas Jojo. Ya, makasih banyak Mas Edward. Baik, pemirsa, usai jeda kita akan melihat aksi Gen Z yang menjadi petani organik. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.